Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Kesehatan Stikes Jenderal Ahmadiyani Cimahi akan mempresentasikan tentang pembiayaan kesehatan swasta dan masyarakat. Beranggotakan Aldian, Ana Marsinta, Dea Melinda, Heni Khairani Sinaga, Reka Santika, Silva Rahmaisya, dan Sylvia Nur Latif. Pembiayaan kesehatan. Subsistem pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Proses pelayanan kesehatan tidak bisa dipisahkan dengan pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Tujuan pembiayaan kesehatan. Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna, berdaya guna, dan berkesinambungan untuk menjamin terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Mekanisme pembiayaan kesehatan. 1. Pendapatan negara atau pajak. 2. Kontribusi asuransi sosial. 3. Premi asuransi swasta. 4. Pembiayaan masyarakat seperti dana sehat. 5. Out of pocket payments. Selanjutnya ada metode. 1. Memberikan distribusi dampak pembiayaan dan keuntungan yang berbeda. 2. Memberikan pengaruh yang akan mengakses pelayanan kesehatan. 3. Proteksi pembiayaan. Pembiayaan kesehatan pemerintah versus swasta. Total anggaran kesehatan meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 1995 total anggaran kesehatan adalah 77,4 triliun, dengan 29% dari pemerintah dan 71% dari swasta atau masyarakat. Total anggaran kesehatan di tahun 2012 adalah 250 triliun dengan komposisi 40% pemerintah dan 60% swasta atau masyarakat. Secara rata-rata, komposisi anggaran pemerintah dibandingkan dengan swasta atau masyarakat dari tahun 1995 sampai 2012 adalah 35% pemerintah dan 65% swasta atau masyarakat. Uang swasta atau masyarakat yang rata-rata total anggaran kesehatan untuk pembayaran layanan kesehatan dan membeli obat atau kegiatan UKP, upaya kesehatan perorangan. Biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama, penyedia pelayanan kesehatan atau health provider. Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan, maka dilihat pengertian ini bahwa biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah dan ataupun pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan kesehatan lebih menunjuk kepada seluruh biaya investasi atau investment cost serta seluruh biaya operasional atau operational cost. Yang kedua, pemakai jasa pelayanan atau health consumer. Besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Dalam hal ini, biaya kesehatan menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Namun, dalam batas-batas tertentu, pemerintah juga turut serta, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Besarnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk pada jumlah uang yang harus dikeluarkan atau out of pocket untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan. Swasta dan masyarakat. Sumber dana berasal dari individual ataupun perusahaan.
Harapannya adalah masyarakat atau swasta berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan maupun manfaatnya. Contoh dari sumber dana ini adalah 1. Dana Corporate Social Responsibility, 2. Dana pengeluaran rumah tangga, baik yang dibayarkan tunai atau out of pocket, maupun melalui sistem asuransi, 3. Dana bantuan luar negeri, 4. Dana hibah dan donor dari LSM. Dana SCR atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen bisnis yang berperan untuk pembangunan ekonomi, mendukung kerjasama antar karyawan dengan pimpinan, menciptakan komunikasi sosial guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan cara-cara yang baik bagi kegiatan dan pengembangan perusahaan. Perkembangan CSR di Indonesia. Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di seputar perusahaan. CSR pada tataran sekedar hanya do good dan to look good, yaitu perbuatan baik agar terlihat baik. Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan need assessment. Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, social forestry, pemberian beasiswa, dan penyuluhan HIV atau AIDS. CSR pada tataran ini tidak sekedar do good dan to look good, melainkan to make good, yaitu menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada dana out of pocket maupun melalui sistem asuransi. Merupakan salah satu isu utama dalam sistem kesehatan nasional Indonesia. Jenis OOP atau out of pocket ini dapat meningkatkan pengeluaran kesehatan terutama di tingkat rumah tangga dan strategi dalam alokasi finansial guna mengurangi OOP yang dikeluarkan rumah tangga. Studi yang menggunakan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif ini menjelaskan bahwa dua program asuransi kesehatan terbesar saat kajian dilakukan adalah program ASKES-KIN dan ASKES-PNS. Kedua program tersebut signifikan dalam mengurangi OOP rumah tangga sehingga berhasil menjadi proteksi risiko finansial terutama untuk layanan rawat inap baik akut maupun kronis. Kemampuan asuransi kesehatan dalam meminimalisir OOP tidak hanya terkait biaya langsung atau pelayanan kesehatan, tapi juga biaya tidak langsung atau transportasi dan akomodasi. Dana bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Bantuan luar negeri serupa dengan diplomasi, propaganda, maupun aksi militer yang ditujukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Motif bantuan luar negeri. Motif kemanusiaan yaitu mengekspresikan belas kasih kepada korban, konflik, dan pemberian bantuan terhadap kemiskinan dengan tujuan membantu masyarakat miskin di negara berkembang sebagai landasan utamanya. Motif ekonomi yaitu motif yang ditandai dengan adanya kegiatan yang merujuk terhadap perdagangan, kegiatan ekspor-impor, dan investasi yang dapat mempengaruhi keadaan ekonomi negara, maka dapat dipahami sebagai motif ekonomi. Motif sosial politik yaitu motif yang ditandai dengan adanya kegiatan sosial politik antar negara pendonor dan negara penerima donor yang akan mempengaruhi keadaan politik masing-masing negara. Sektor swasta dan masyarakat. Sektor swasta dan masyarakat bersama dinas melakukan kerjasama dalam hal pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan. Perusahaan swasta dan badan usaha milik negara berkewajiban memberikan kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan di bidang kesehatan sebagai pemenuhan Corporate Social Responsibility. Dinas menyusun peraturan bagi swasta dan kelompok potensial masyarakat yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk dalam hal pelaporan. Dinas menyusun peraturan bagi LSM yang bergerak di bidang kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk dalam hal pelaporan.
Peran swasta dalam pengelolaan SDM, farmasi, alkes, dan sistem pelayanan. Kesehatan elemen lain untuk memperkuat sistem kesehatan adalah tentang SDM, farmasi atau alkes, dan pelayanan kesehatan, primer, sekunder, dan tersier. Seperti telah disampaikan, pihak swasta dapat berperan banyak membiayai penguatan fungsi-fungsi tersebut. Ada dua hal yang penting yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendukung pihak swasta. Pertama, membuat peta kebutuhan SDM dan fasilitas kesehatan di setiap wilayah, kabupaten atau kota dan provinsi. Yang kedua, memberikan insentif kepada swasta untuk berinvestasi di wilayah-wilayah tersebut, yaitu berupa kemudahan-kemudahan melakukan investasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.